تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا أرحم الراحمين. ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين، ببركة جميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. وقد أول أن المراد من الأم في الحديث مجمع العناصر الذي تتولد منه خوي البشيرة، فالتراب والماء مجاهر الشهادة لأنهما مهيا ونبدتا العلم والإيمان والتودع بالقلب. وعمل النار وريح والعكس لأنهما محرقان ومميتان. فسبحان من جمع بين هذه الأعداء في جسم واحد كما يجمع بين الماء والنار وبين النور والظلمات في سحاب، كما قال الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزع السحاب الثقال. Jadi alhamdulillah semalam kita membahas tentang sa'adah dan syaqawah. Sa'adah yaitu kebaikan, syaqawah adalah keburukan. Atau bahasa yang lain, yang satu adalah julumat, kegelapan, yang satunya lagi adalah nur ataupun kebaikan. Dan di dalam manusia itu terdiri dua perkara tersebut, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk di dalam diri kita. Makanya ada ulama mentakwilkan bahwa diri kita ini adalah disebut anasir. Anasir itu artinya kumpulan dari beberapa unsur di badan kita nih, yang disebut dalam bahasa Arab adalah anasir. Mungkin kalau orang bahari belajar ilmu ketuhanan disebut kalau bahasa Arab anasir. Kalau orang kampung nasar ya. Pernah latihan tentang nasar ya? Nasar mama, nasar abah, nasar nabi, nasar zat. Ya. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini menyebutkan di badan kita nih ada beberapa unsur. Yang pertama jahidin turab. Turab itu artinya debu ataupun tanah, unsur kita nih. Yang kedua al-ma'u, yaitu banyu. Turab
debu dengan banyu ini, dua perkara ini menjelaskan tentang sa'adah, yaitu kebaikan dalam hidup kita. Sa'adah. Karena tanah dan banyu ini tugasnya menghidupakan dan membangun. Yang dibangun apa yang di dalam diri kita, yaitu pengetahuan dan iman dan sifat bertawadhu. Apabila anggota tubuh yang berunsurkan daripada turab ataupun tanah dan banyu, hasilnya adalah ilmu, iman, dan merendahkan diri hasilnya. Akan tetapi pasti ada dua unsur yang berikutnya, yaitu naru, yaitu ada api pula. Di badan kita ini ada unsur api. Yang kedua ada unsur angin. Nah ini berpalingan lawan yang tadi tuh. Kalau yang tadi itu banyu lawan tanah, arahnya kebaikan. Apabila api dengan angin ini adalah untuk keburukan. Karena keduanya ini adalah menghanguskan ataupun mematikan. Nah, makanya kalau apabila ada api terlalu banyak, kebakaran. Apabila angin terlalu kuat, bisa mencabut. Nah, akan tetapi api dan angin ini diperlukan juga. Mujahidin, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan di dalam badan kita ini empat unsur tadi. Unsurnya tanah, banyu, api dan angin di badan kita nih. Nah, di badan kita nih tak kumpul dan kadang-kadang terpisah. Sudah menjadi kudrat iradatnya sudah kayak itu anasir namanya. Nasar aja orang kampung tuh, nasarnya kayak itu sudah asal usulnya sudah kayak itu. Nah, asal usulnya tanah, asal usulnya banyu, asal usulnya api, asal usulnya adalah angin. Kita nih asal usulnya. Kalau diurut lagi, asal usulnya kita ini adalah apa? Api daripada angin asal usulnya lagi ke atasnya adalah induknya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita seberitaan sumbernya adalah ataupun muharranya ataupun terbitnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Yahya bin Mu'ad ar-Raji bima arafa Allah Ta'ala faqala yasma'u bainal a'dad. Ujah Yahya bin Mu'ad ar-Raji, untuk apa? Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayak apa Hidin? Maka jawaban Hidin adalah kita cukup mengetahui yang ada dalam diri kita nih. Di dalam diri kita nih ada 4 unsur tadi. Itu salah satunya adalah mengenal diri, akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walijalika kanal insanu nuskhah umul kitab wa mar'atul haq jalalan wa jamalan wa mazmu'atul qaun wa yusamma qaunan jami'an wa alaman kubra. Mujahidin di sini
di dalam diri kita nih nah, di dalam insan nih nah, bagaikan kitab. Badan kita nih bagaikan kitab. Dan juga bagaikan cermin. Kitab dari siapa? Cermin bayangan siapa? Kitab itu maksud dan tujuannya adalah untuk menjahirkan dalam diri kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kitab tuh. Nah. Jadi mazharnya diri kita, jelasnya diri kita ini adalah asal usulnya daripada Lauhul Mahfuz. Tugas-tugas badan kita nih nah, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah asal usulnya daripada Lauhul Mahfuz. Kemudian Lauhul Mahfuz tadi hendak menjelaskannya, maka adalah badan kita baikungan. Maka disebut adalah kitab juga. Maka kada salah orang Bahrim nyambat diri kita ini adalah kitab berjalan. Kitab berjalan, kitab baikungan. Karena apa? Diri kita apa saja jenisnya, siapa saja orangnya, la fa'ilun ilallah. Kada ada yang bergerak, kada ada yang bergawi, kecuali kudrat, iradat, ilmu dan sabertaan sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau juga manusia itu adalah bagaikan cermin. Nah, dia menyebutkan cermin. Cermin dari siapa? Pula, nah, yaitu cermin daripada al-haq, baik yang jalalnya ataupun yang jamalnya. Nah, makanya kalau kita melihat diri kita nih, kita bayangkan aja bahwa diri kita nih adalah cermin hakikatnya daripada zat wajibul wujud. Betul? Wa mazmu'atul qawnin wa yusamma qawnan jami'an. Jadi makanya manusia ini dibadahkan adalah kumpulan disebut juga alam. Diri kita ini alam. lain kan ulun bang alam lah. Maksudnya di kita ini disebut adalah alam suga apa? Alam sugra, alam kecil. Gambaran alam yang besar adalah diri kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa diri kita ini adalah alam sogir. Dia menyebutkan. Makanya kalau kita melihat ada gunung ya, ada tumbuhan ya, sekalinya di badan kita nih ada tumbuhan juga. Mungkin rambut kira-kira tumbuhan tuh. Nah, ada bebatuan juga aja di dalam tubuh kita nih, bisa tulang kira-kira. Ada air juga di badan kita nih kayak sungai mengalir dan berputar terus, mungkin bagaikan darah kira-kira. Nah, dan diri kita nih dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga berlapis juga, langit sampai 7 langit juga dan 7 bumi. Nah, ini bagi orang-orang yang kasab yang paham tuh. Kita cuma mendengarkan kisah bang, kayak itu bang, tapi mendetailnya tuh hanya orang-orang kasab. Jadi diri kita ini adalah dipadahkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jalani bagaikan kitab dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, buku. Makanya buku tersebut mengisahkan tentang keburukan dan kebaikan. Yang dikisahkan apa? Jalalullah, yaitu yang kada sesuai dengan nafsu, itu jalalullah. Kalau jamalullah berarti yang dikatuji nafsu. Dua tersebut aja di alam semesta ini. Apabila nang dikatuji nafsu, ngaranya jamalullah. Apabila nang bertentangan lawan nafsu, ngaranya adalah jalalullah. Makanya kalau kita menghadapi jalalullah, maka penuh dengan kesabaran. Itu obatnya tak? Kesabaran. Kalau menghadapi perkara jamalullah yang sesuai dengan nafsu, itu adalah kita syukur. Tetapi hakikatnya sabaratan itu adalah apa? Qada dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita siap menerimanya dengan ridho. Nang baik kah? Nang kada baik kah? Kita ridho. Kada boleh kita mengeluh, kada boleh kita memprotes. Makanya di situ ada aturan kita harus sabar. Ingat, sabar. Karena kada sesuai dengan kehendak seorang. Garing kita, batis sakit, asam urat, rematik, darah tinggi, pinggang sakit, berduduk ngalih. Kada sesuai dengan nafsu doh. Nah, kada boleh kita mengalah. Alangkah kejamnya dunia nih. Kada boleh. Awak nyaman, hati pulang kada nyaman. Macam-macam ya. Hati nyaman, duit pulang kada nyaman. Nah, maka menghadapi perkara ini adalah obatnya dengan sabar. Makanya kita disuruh mengembaliakan apa namanya bahasa itu, inabah kembali aja. Mengembaliakan itu artinya asal usulnya daripada zat, asal usulnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita rasakan di hati, kemudian hati tadi mau menerima. Bi anallaha ta'ala khalaqa biyadihi ay bi sifatil qahri wal lutfi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, seberataan ini adalah dengan tangan sidin. Bahasanya tuh menciptakan, apakah dibuat pakai tangan kah, apakah dihembus dengan napas kah, macam-macamnya. Pokoknya adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Nah, seperti contohnya roh. Roh kan artinya dihembus ya. Padahal yang menghembus itu adalah Jibril. Bahasanya tuh Jibril, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perut ibu kita tuh, ketika sudah sampai waktunya supaya bisa hidup bayi yang dalam perut itu, maka Jibril lah yang meniupkan, menghembuskan daripada roh tersebut. Jibril dah. Kemudian hanya hidup. Tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala nang menyuruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, manusia itu dengan sifat qahar dan lutfi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dengan berpaksaan ataupun dengan lembut. Li'annahu la budda
li mar'ati minal jihataini yakni kasafah wa lutfah fayakunu majharal isma al jami' bi khilafi sa'ir asya' fa innaha khurikat bidihi wahidatan ay bisyaftir wahidatin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada insan ataupun manusia itu adalah bahwa menampakkan kepada makhluknya bahwa manusia ini adalah yang disebut adalah ismul jami'. Minum dulu. Jadi jahidin syaratnya yang pertama orang yang baik tuh hatinya lembut. Kalau hatinya lembut tuh tanda-tandanya lembut adalah perkataannya juga lembut. Nah itu nang, kada kasar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah hendak sarik lan orang. Karena apa? Hidin jadi sarik. Nyata aja kan paman Hidin dibunuh. Hamzah sarik benar Hidin lawan Wahsy kalau kada salah waktu itu. Imba dibunuh, kepalanya diambil, bahkan dibawa diarak. Rencana hendak dikaringakan kepala Hamzah. Hatinya jantungnya dimakan. Apakah disarik Hidin? Hidin ini setiap khutbah selalu menyinggung tentang rasa panasnya yang di hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik." Puja Allah Subhanahu wa taala, kalau hendak membalas balas saja. Akan tetapi nang satimpal. Kemudian ja Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat rahmat, Rahman dan Rahim. Kalau seandainya engkau hai Muhammad mempunyai hati yang keras, mempunyai hati yang dendam, yang kasar, lam faddu min hawlik, pasti orang akan menjauhi daripada engkau. Berjauh lah. Kasar, pemandian kasar ya. Di orang hulu sungai itu pemandiannya kasar. Kayak apa orang beparak ya. Beparaknya takutan, apalagi mendengarkan. Mendengarkan Hidin pandir. Lam fadu min haulik. Nah, tanda pertama jahidin orang yang baik itu lainul qalbi, yaitu hatinya lembut. Nang kedua wa kasratul buka. Orang yang baik itu nang kedua tandanya adalah banyak menangis. Nah, banyak menangis nih macam-macam kan. Banyak menangis karena berdosa, minta pada Allah Ta'ala, akhirnya menangis. Atau ibadahnya sampai wah ini kada paham-paham juga ibadah apakah diterima atau kada, macam-macam namanya menangis tadi. Bahkan dikatakan amun kada bisa menangis, pura-pura menangis sebarang. Pura-pura menangis. Pura-pura menangis supaya ibaratnya menunaikan sunnah Nabi menangis. Wajuhdu fid dunya, tanda yang berikutnya hadirin adalah juhud dalam kehidupan dunia. Nah, juhud ini bermacam-macam tingkatan pian. Ada juhud daripada nang haram, mahjurat. Ada yang juhud di bidang masalah
yang subhat, ada yang juhud nang perkara nang halal. Ada 3 tingkatan nih. Kalau kita nih juhud daripada nang haram, ada umpatan nang haram, itu juhud juga dah. Atau ibaratnya yang subhat, nang ragu-ragu kita tinggalkan, itu juhud juga dah. Atau nang lebih tinggi lagi, juhud masalah barang nang halal. Contohnya nang halal, misalnya kita makanan di muka nih tiga piring, hendak emang bisa kan bertahan. Karena kita belajar juhud, akhirnya memakan sapiring aja, itu juhud juga. Nah, atau ibaratnya banyak bisi harta, kamu kada perlu disedekahkan, nang perlunya aja dipakai, itu juhud juga masuk. Dan bertingkat-tingkat lagi, ja Imam Al-Ghazali la tuhsuha, kada kau terhitung juhudnya, kada kau disamakan. Kita aja lagi, bahkan kalau seseorang itu ibaratnya bahandak juhud tetapi berpakaian kayak orang lusuh gitu nah, kayak orang berpura-pura, itu ngarannya adalah riya pulang. Riya pulang. Karena ada kemampuan. Nah, kemudian belanja misalnya, seharusnya orang kawa menukar iwak sidin kupalanya aja. Nah, itu lain juhud ngarannya, itu pamalar jadi. Ada aja duitnya dah. Itu lain juhud. Kalau aja aku juhud aja, jadi menukar iwak kupalanya aja. Menjuhud. Lain juhud menjuhud. Nah, apa adanya tuh lain juhud.